Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenankan saya akan mempresentasikan modul ajar hasil modifikasi dari guru Pamong di SD Negeri 1 Prambanan. Modul ajar hasil modifikasi yang saya buat itu mata pelajaran IPAS kelas 6, fasenya fase C. Materinya tentang plesir keliling dunia. Alokasi waktu 2 jam pelajaran. Dalam modul ajar ini terdapat capaian pembelajaran. Pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Kemudian terdapat alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada modul ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pembagian wilayah 6 benua melalui video pembelajaran diskusi kelompok dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ciri khas kondisi geografis di 6 benua melalui diskusi kelompok dengan benar. Untuk kompetensi awal, peserta didik mempunyai pemahaman tentang 6 benua di dunia, dan peserta didik mempunyai pemahaman tentang beberapa negara di dunia. Profil pelajar Pancasila yang diterapkan yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Selanjutnya, jumlah peserta didik pada kelas 6 terdapat 27 peserta didik. Asesmen yang digunakan ada asesmen awal atau menggunakan diagnostik kognitif, asesmen individu, dan asesmen kelompok. Jenis asesmen yang digunakan ada presentasi, tertulis, dan unjuk kerja. Model dan metode pembelajaran pada modul ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana menggunakan metode ceramah dan diskusi. Pendekatan yang digunakan pada pembelajaran menggunakan pendekatan diferensiasi dan CRT. Untuk pendekatan diferensiasi, peserta didik dibagi kelompok berdasarkan tingkat kognitifnya, menjadi kelompok mampu dan belum mampu. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarananya ada laptop, LCD, proyektor, speaker, jaringan internet, dan buku panduan. Media pembelajaran yang digunakan ada 2, menggunakan media pembelajaran TPACK berupa PowerPoint dan video pembelajaran. Kemudian ada media pembelajaran konkret menggunakan globe dan peta dunia. Sumber belajar yang digunakan menggunakan buku panduan LKS, IPAS kelas 6 SD, dan buku paket IPAS kelas 6. Selain itu, guru juga menambahkan alternatif lain atau sumber belajar lain yang ada di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang dibahas. Kemudian terdapat 2 pertanyaan pemantik mengenai materi yang akan diajarkan. Apa itu benua, kemudian bagaimana ciri khas kondisi geografis di setiap benua. Nantinya peserta didik akan menanggapi pertanyaan pemantik dari guru. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan meliputi beberapa tahap, seperti guru mempersiapkan peserta didik, kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk berdoa,
Kemudian guru memberikan persepsi mengenai materi yang pernah diajarkan, kemudian mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan materi yang pernah dipelajari. Kemudian guru mengawali pembelajaran dengan melakukan ice breaking. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan pemantik atau klarifikasi terhadap materi atau kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, guru dan peserta didik mendiskusikan tujuan dan rencana kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti menggunakan langkah-langkah dari model pembelajaran problem-based learning. Tahap 1, orientasi peserta didik terhadap masalah. Peserta didik diberikan permasalahan yang berkaitan dengan materi pelesir keliling dunia, kemudian peserta didik diminta untuk mengamati, melihat, membaca, dan menuliskan kembali materi yang ditayangkan oleh guru berupa video pembelajaran atau bacaan yang ada di buku panduan. Selanjutnya, peserta didik juga mengamati media konkret berupa globe atau peta dunia untuk melihat letak suatu benua secara langsung pada peta atau globe. Kemudian peserta didik melakukan tanya jawab terkait dengan apa yang mereka amati pada video dan peta dunia. Tahap 2 adalah mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok, di mana kelompok itu dikategorikan pada peserta didik mampu dan belum mampu. Setiap kelompok mendapatkan lembar kerja peserta didik atau LKPD sesuai dengan hasil asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Peserta didik diberi pengarahan oleh guru terkait langkah-langkah pengerjaan LKPD yang dibagikan. Kemudian lanjut ke tahap 3, membimbing diskusi kelompok. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan informasi terkait pemecahan masalah melalui buku, video pembelajaran, peta, atau sumber belajar lainnya yang ada di sekolah. Kemudian guru membimbing setiap kelompok untuk mengumpulkan informasi. Selanjutnya adalah tahap keempat. Pada tahap keempat ini mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik menyajikan hasil karya atau hasil diskusi pada lembar LKPD. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian kelompok yang lain itu memberi tanggapan terhadap kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Tahap terakhir, tahap 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang sudah presentasi, kemudian guru memberikan tanggapan, kesimpulan, dan penguatan materi terhadap hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok. Guru melakukan penilaian terhadap seluruh aktivitas peserta didik dengan mengacu pada rubrik penilaian. Kemudian ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup berisi peserta didik membuat resume secara kreatif dengan bimbingan guru. Kemudian peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap aktivitas dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi. Guru memberikan tugas membaca materi pada pertemuan selanjutnya. Guru menutup pembelajaran dan secara bergantian memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memimpin doa bersama setelah pembelajaran selesai. Asesmen atau penilaian yang digunakan, ada asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan awal menggunakan diagnostik kognitif berupa tes tertulis. Selanjutnya ada asesmen formatif
berupa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap berupa observasi, kemudian pengetahuan berupa tes tertulis, penilaian keterampilan berupa presentasi. Yang terakhir pada susunan modul adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik mengenai materi pembelajaran yang sudah diajarkan dan peserta didik telah tuntas mencapai capaian pembelajaran. Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum tuntas dalam mencapai capaian pembelajaran. Selanjutnya adalah lampiran. Lampiran yang pertama, asesmen awal, diagnostik kognitif. Yang kedua adalah rubrik penilaian sikap. Penilaian sikap itu berupa pada indikator beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ada beberapa indikator. Yang pertama adalah pemahaman konsep, kemudian kemampuan mengidentifikasi, kemampuan menganalisis, dan kemampuan menyimpulkan. Selanjutnya penilaian keterampilan. Ada beberapa indikator mengenai penguasaan materi, penyampaian intonasi, kreativitas. Pada refleksi terdapat refleksi guru dan refleksi peserta didik. Pada lampiran selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Kemudian yang terakhir ada bahan ajar mengenai materi tentang 6 benua di dunia. Itulah presentasi dari saya mengenai modifikasi modul ajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.